Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Fauzia dengan NPM 41121100001. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai pembelajaran selama satu semester ini. Tentunya selama satu semester ini saya mendapatkan banyak pengetahuan, juga pengalaman dalam mengerjakan tugas agar lebih baik dan rapih. Masuk pada materi, di sini saya akan membacakan materi yang mencakup bahan ajar satu semester. Baik, di sini terdapat sistem informasi global bisnis, yang mana dalam bisnis kontemporer sistem informasi perusahaan dan kemampuan bisnisnya saling ketergantungan dan berkembang. Oleh karena itu, perubahan strategi, aturan, dan proses bisnis semakin membutuhkan perangkat keras, perangkat lunak, database, dan telekomunikasi. Adapun tujuan bisnis strategi sistem informasi yaitu satu keunggulan operasional, kedua produk, layanan, dan model bisnis baru, ketiga keintiman pelanggan dan pemasok, keempat pengembalian keputusan yang lebih baik, kelima keunggulan kompetitif, keenam kelangsungan hidup. Tidak hanya itu, di dalam sistem informasi global bisnis terdapat 5 perubahan yang sangat penting, yaitu satu inovasi IT, kedua model bisnis baru, ketiga ekspansi niaga, keempat perubahan manajemen, dan terakhir perubahan perusahaan dan organisasi. Kemudian ada 3 dimensi sistem informasi, yaitu organisasi, manajemen, dan teknologi. Organisasi memiliki struktur yang terdiri dari berbagai tingkatan dan spesialisasi. Struktur ini mengungkap pembagian kerja yang jelas. Wewenang dan tanggung jawab dalam perusahaan bisnis diatur sebagai hierarki atau struktur piramida. Tingkat atas hierarki terdiri dari karyawan manajerial, profesional, dan teknik, sedangkan tingkat yang lebih rendah terdiri dari personel operasional. Kedua, manajemen. Tugas manajemen adalah memahami beberapa situasi yang dihadapi oleh organisasi, membuat keputusan, dan merumuskan rencana tindakan untuk memecahkan masalah organisasi. Terakhir, teknologi informasi. Teknologi ini adalah salah satu alat yang digunakan untuk manajer untuk mengatasi masalah perubahan. Di dalam teknologi informasi terdiri dari perangkat keras komputer, perangkat lunak komputer, teknologi manajemen data, teknologi jaringan dan telekomunikasi, terakhir World Wide Web. Kemudian, di dalam sistem informasi terdapat disiplin akademik, pendekatan teknis yang menekankan model berbasis matematis untuk mempelajari sistem informasi serta teknologi fisik dan untuk kemampuan sebuah sistem. Disiplin ilmu yang berkontribusi pada pendekatan teknis adalah ilmu komputer, manajemen, dan riset operasi. Kemudian terdapat pendekatan perilaku yang berkaitan dengan masalah perilaku yang muncul dalam pengembangan dan pemeliharaan jangka panjang sistem informasi. Kemudian ada proses bisnis. Proses bisnis ini mengacu pada cara kerja yang diorganisasikan, dikoordinasikan, dan difokuskan untuk menghasilkan produk atau layanan yang berharga. Adapun contoh proses bisnis fungsional ialah setiap bisnis dapat dilihat sebagai kumpulan proses bisnis. Beberapa di antaranya merupakan bagian dari proses yang mencakup lebih besar. Banyak proses bisnis terkait pada area fungsional tertentu, misalnya fungsi penjualan dan pemasaran bertanggung jawab untuk mengidentifikasi pelanggan, fungsi sumber daya manusia bertanggung jawab untuk memperkerjakan karyawan. Adapun keterkaitan antara sistem, yaitu ada Executive Support System atau ESS, dirancang untuk menggabungkan data tentang peristiwa eksternal seperti undang-undang pajak baru atau pesaing, tetapi juga menarik informasi yang diingkas MIS dan DSS internal. Kedua, ada DSS atau Decision Support System, fokus pada masalah unik dan berubah dengan cepat yang produser untuk sampai solusi mungkin tidak sepenuhnya ditentukan sebelumnya. Kemudian ada TPS, Transition Processing System, adalah sistem yang melakukan dan mencatat transaksi rutin harian yang diperlukan untuk menjalankan bisnis, seperti entry pesanan penjualan, reservasi hotel, penggajian,
pencatatan karyawan, dan pengiriman. Tujuannya untuk menjawab pertanyaan rutin dan untuk melacak aliran transaksi melalui organisasi. Terakhir, ada Manajemen Information System atau MIS, menunjuk kategori tertentu dari sistem informasi yang melayani menengah pengelolaan. MIS menyediakan manajer menengah dengan laporan tentang kinerja organisasi saat ini. Kemudian, sistem perusahaan dikenal dengan sistem perancangan sumber daya perusahaan, menyelesaikan masalah ini dengan mengumpulkan data dari berbagai macam proses bisnis inti. Sistem manajemen rantai pasokan membantu bisnis mengelola hubungan dengan pemasok mereka. Sistem ini menyediakan informasi untuk membantu pemasok, perusahaan, pembeli, distributor, dan perusahaan logistik untuk berbagi informasi mengenai pemesanan, produksi, tingkat persediaan, dan pengantar produk dan jasa agar mereka dapat mencapai sumber, memproduksi dan mengirimkan barang dan jasa dengan efisien. SCM merupakan satu jenis sistem antar organisasi karena sistem ini mengotomatiskan arus informasi yang melalui hambatan organisasi. Sistem manajemen hubungan pelanggan membantu perusahaan mengelola hubungan dengan pelanggan. Kemudian, sistem manajemen pengetahuan memungkinkan organisasi untuk lebih baik dalam mengelola proses dan menerapkan pengetahuan dan keahlian. Kemudian ada e-bisnis, pengguna TI untuk menjalankan proses bisnis. E-commerce bagian dari e-bisnis yang berhubungan dengan penjualan dan pembelian barang atau jasa melalui internet. Terakhir ada e-government, aplikasi TI yang memungkinkan hubungan pemerintah dan agen sektor publik dengan masyarakat. Kemudian, di sini terdapat kolaborasi dan bisnis sosial. Kolaborasi adalah bekerja dengan orang lain untuk mencapai tujuan bersama. Kolaborasi berfokus pada pencapaian tugas atau misi yang biasanya terjadi dalam bisnis atau organisasi lain dan antara bisnis. Kedua, bisnis sosial. Tujuan bisnis sosial adalah untuk memperdalam interaksi dengan kelompok di dalam dan di luar perusahaan untuk mempercepat dan meningkatkan berbagai informasi, inovasi, dan pengambilan keputusan. Ada 6 alasan mengapa kolaborasi itu penting. 1. Mengubah sifat pekerjaan. 2. Pertumbuhan kerja profesional. 3. Mengubah organisasi perusahaan. 4. Mengubah ruang lingkup perusahaan. 5. Penekanan pada inovasi. 6. Mengubah budaya kerja dan bisnis. Adapun manfaat bisnis kolaborasi dan bisnis sosial adalah 1. Produktivitas. 2. Kualitas. 3. Inovasi. 4. Pelayanan pelanggan. 5. Kinerja keuangan. Di sini terdapat sistem informasi, organisasi, dan strategi. Organisasi adalah struktur sosial formal stabil yang mengambil sumber daya dari lingkungan dan memprosesnya untuk menghasilkan keluaran. Hubungan dua arah yang kompleks ini dimediasi oleh banyak faktor, tidak terkecuali keputusan yang dibuat atau tidak dibuat oleh para manajer. Faktor lain yang memediasi hubungan termasuk budaya organisasi, struktur, politik, proses bisnis, dan lingkungan. Adapun fitur organisasi yaitu rutinitas dan proses bisnis, politik organisasi, budaya organisasi, lingkungan organisasi, dan struktur organisasi. Di sini ada isu etika dan sosial di sistem informasi. Etika, sosial, dan politik saling berkaitan erat. Etika berperan sebagai manajer sistem informasi, biasanya tercermin dalam debat sosial dan politik. Salah satu cara untuk memikirkan hubungan ini adalah dengan mengenalkan teknologi informasi baru yang memiliki efek mengangkat isu-isu etika, sosial, dan politik baru yang harus ditangani oleh tingkat individu, sosial, dan politik. Isu-isu ini memiliki 5 dimensi moral, yaitu hak dan kewajiban informasi, hak dan kewajiban properti, kualitas sistem, kualitas hidup, dan akuntabilitas serta kontrol. Hubungan antara perusahaan, infrastruktur TI, dan bisnis kemampuan.
Infrastruktur TI terdiri dari perangkat fisik dan aplikasi perangkat lunak yang diperlukan untuk mengoperasikan seluruh perusahaan. Fungsi infrastruktur TI adalah layanan yang mampu diberikan perusahaan kepada pelanggan, pemasok, dan karyawannya. Adapun layanannya meliputi satu platform komputasi yang digunakan untuk menyediakan layanan komputasi, kedua layanan telekomunikasi, ketiga layanan manajemen data, keempat layanan perangkat lunak aplikasi, kelima layanan manajemen fasilitas baik, keenam layanan manajemen TI, ketujuh layanan standar TI, kedelapan layanan pendidikan TI, kesembilan layanan penelitian TI. Ada 7 komponen utama yang harus dikoordinasikan untuk menyediakan infrastruktur TI yang koheren bagi perusahaan adalah satu, platform internet, kedua perangkat lunak komputer platform, ketiga sistem operasi platform, keempat perangkat lunak perusahaan aplikasi, kelima jaringan atau telekomunikasi, keenam konsultan dan integrator sistem, ketujuh manajemen data dan penyimpanan. Dasar-dasar kecerdasan bisnis database dan informasi pengelolaan. Basis data sumber daya manusia menyediakan banyak tampilan yang berbeda, tergantung pada kebutuhan informasi pengguna. Di sini diilustrasikan ada dua pandangan yang mungkin satu menarik bagi spesialis tunjangan dan satu menarik bagi anggota Departemen Penggajian Perusahaan. Sistem Manajemen Basis Data atau DBMS merupakan perangkat lunak yang memungkinkan organisasi memusatkan data, mengelolanya secara efisien, dan menyediakan akses ke data yang disimpan oleh program aplikasi. Kemudian terdapat sebuah database rasional yang mengatur data dalam bentuk tabel dua dimensi. Di sini ada tabel untuk entitas supplier dan part yang menunjukkan bagaimana mereka mewakili setiap entitas dan atributnya. Kemudian di sini ada telekomunikasi internet dan teknologi nirkabel. Di sini jaringan komputer sederhana terdiri dari komputer, sistem operasi jaringan atau NOS yang berada pada komputer server khusus, kabel atau wiring yang menghubungkan perangkat, saklar, dan router. Setiap komputer di jaringan berisi perangkat antarmuka jaringan untuk menghubungkan komputer ke jaringan. Sistem operasi jaringan atau NOS merutekan dan mengelola komunikasi di jaringan dan mengordinasikan sumber daya jaringan. Kemudian ada mengamalkan sistem informasi. Arsitektur berbasis web biasanya mencakup klien web, server, dan sistem informasi perusahaan yang terhubung ke database. Masing-masing komponen menghadirkan tantangan dan kerentanan keamanan. Kemudian di dalam tantangan keamanan nirkabel terdapat keamanan Wi-Fi yang dapat ditembus oleh penyusup pengguna program sniffer untuk mendapatkan alamat untuk mengakses sumber daya jaringan tanpa otoritas. Kemudian dalam mencapai keunggulan operasional dan keintiman pelanggan, diperlukannya cara kerja sistem perusahaan yang menampilkan satu set perangkat lunak terintegrasi dan database pusat di mana proses bisnis dan area fungsional di seluruh perusahaan dapat berbagi data. Niaga pasar digital, barang digital. Di sini terdapat 8 fitur unik teknologi e-commerce. Satu, di mana-mana, artinya teknologi internet tersedia di mana saja, baik di rumah, di kantor, dan lain-lain. Kedua, jangkauan global. Ketiga, standar universal. Keempat, interaktivitas. Kelima, kepadatan informasi. Keenam, personalisasi atau kustomisasi. Ada 3 jenis e-niaga, yaitu perdagangan elektronik business to consumer, kedua perdagangan elektronik business to business, ketiga perdagangan elektronik consumer to consumer. Kemudian ada mengelola pengetahuan dan kecerdasan buatan.
Dimensi pentingnya pengetahuan adalah satu, pengetahuan sebagai aset perusahaan, kedua, pengetahuan memiliki bentuk yang berbeda, ketiga, pengetahuan memiliki lokasi, keempat, pengetahuan adalah situasi. Kemudian di sini juga ada rantai nilai manajemen pengetahuan yang melibatkan aktivitas sistem informasi dan sejumlah aktivitas manajemen dan organisasi yang memungkinkan. Meningkatkan pengembalian keputusan. Di sini terdapat nilai bisnis peningkatan pengembalian keputusan seperti pada gambar yang merupakan perkiraan nilai tahunan yang dipilih atau dalam bentuk penghematan biaya atau peningkatan pendapatan. Dapat dilihat bahwa keputusan dibuat di semua tingkat perusahaan dan dari beberapa dari keputusan ini bersifat umum, rutin, dan banyak. Ada dua jenis dalam keputusan, yaitu keputusan tidak terstruktur dan keputusan terstruktur. Kemudian di sini terdapat peran manajeri dan sistem informasi pendukung yang di dalamnya terdapat peran interpersonal, peran informasi, dan peran keputusan. Membangun sistem informasi. Dalam membangun sistem informasi, perlu adanya pengembangan sistem dan perubahan organisasi. Seperti gambar di sini, yang mana bentuk umum dari perubahan organisasi adalah otomatisasi dan rasionalisasi. Rasionalisasi prosedur adalah perampingan prosedur operasi standar. Rasionalisasi prosedur sering ditemukan dalam program-program untuk melakukan serangkaian peningkatan kualitas yang berkelanjutan dalam produk, layanan, dan operasi seperti manajemen, kualitas total, dan Six Sigma. Kemudian, terdapat 3 struktur dalam manajemen proyek, yaitu 1. Kelompok perencanaan strategi perusahaan dan komite pengarah sistem informasi bertanggung jawab untuk mengembangkan rencana strategi perusahaan yang mungkin memerlukan pengembangan sistem baru. Kedua, komite pengarah sistem informasi adalah kelompok manajemen senior dengan tanggung jawab untuk pengembangan dan pengoperasian sistem. Ini terdiri dari kepala departemen dari kedua pengguna akhir dan area sistem informasi. Ketiga, tim proyek diawasi oleh kelompok manajemen proyek yang terdiri dari manajer sistem informasi dan manajer pengguna akhir yang bertanggung jawab untuk mengawasi beberapa proyek sistem informasi tertentu. Kemudian ada mengelola sistem global. Ada 4 strategi global utama membentuk dasar utama struktur organisasi perusahaan global, yaitu eksportir domestik, multinasional, franchiser, dan transnasional. Masing-masing strategi ini dijalankan dengan struktur organisasi bisnis tertentu. Strategi eksportir domestik ditandai dengan sentralisasi berat kegiatan perusahaan di negara asal. Strategi multinasional mengonsentrasikan manajemen dan kontrol keuangan dari pusat sambil mendesentralisasikan produksi, penjualan, dan operasi pemasaran ke unit-unit di negara lain. Terakhir, warabala adalah campuran yang menarik dari yang lama dan yang baru. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.